Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi MTS Perguruan Mu'alimat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian melakukan perjalanan wisata alam? Jika pernah, maka kemana kalian pernah berwisata? Apakah salah satunya ke tempat-tempat yang indah ini? Seperti berwisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur? Atau mungkin juga ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua? Itulah dua contoh keadaan alam wilayah di Indonesia. Yang pastinya masih banyak wilayah lain yang tidak kalah indahnya. Negara Indonesia memang memiliki keadaan alam yang sangat indah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya wisatawan dari luar maupun dari dalam negara Indonesia yang berkunjung untuk melihat keindahan alam Indonesia. Nah, agar lebih tahu keadaan alam negara Indonesia, mari kita belajar sama-sama. Keadaan alam negara Indonesia dapat diketahui melalui kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan keadaan iklimnya. Kondisi geologi negara Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng dunia. Selain itu, negara Indonesia juga dilalui gunung api muda. Bentuk muka bumi negara Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi perairan. Secara umum, negara Indonesia dipengaruhi tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Sekarang mari kita bahas satu persatu mulai dari kondisi geologi negara Indonesia. Secara geologi, negara Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng yang saling bertumbukan akan menjadi rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api. Daerah Indonesia bagian barat dilalui deretan pegunungan muda Mediterania. Deretan pegunungan tersebut merupakan rangkaian dari pegunungan Himalaya dengan sifat basah. Sedangkan daerah Indonesia bagian tengah dan timur dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik yang cenderung bersifat asam. Keadaan alam Indonesia juga dapat diketahui dari bentuk muka bumi. Berikut ini merupakan gambaran bentuk muka daratan dan bentuk muka perairan negara Indonesia. Gunung. Gunung merupakan salah satu ragam bentuk muka bumi daratan. Gunung biasanya berupa bukit-bukit dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, gunung dibedakan menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Selain gunung, ada juga pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan deretan gunung dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kedua, lembah. Lembah merupakan wilayah bentang alam yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut.
Ragam bentuk muka bumi perairan, salah satunya adalah sungai. Sungai merupakan aliran air permukaan yang memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir. Arah aliran sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau, bisa juga ke lautan. Perbukitan atau bukit adalah suatu bentuk bentang alam di mana permukaan tanahnya lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya, di mana permukaan tanah tersebut tidak lebih tinggi daripada gunung. Kenampakan alam yang ada di perairan selain sungai ada juga danau. Danau merupakan genangan air yang amat luas yang dikelilingi daratan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia berada di dataran rendah dan dekat dengan laut. Ragam bentuk muka daratan selanjutnya adalah daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai adalah tempat bertemunya wilayah daratan dan wilayah lautan. Selain sungai dan danau, kenampakan alam yang ada di perairan salah satunya adalah laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas. Adapun bentuk muka bumi di laut sebagai berikut. Dangkalan atau paparan benua merupakan wilayah laut dangkal yang masih termasuk bagian dari daratan pulau dengan kedalaman rata-rata 200 meter. Basin atau lubuk laut merupakan daerah berupa cekungan besar berbentuk huruf U yang dalam dan luas. Punggung laut atau punggung bukit lautan adalah bentukan di dasar laut yang mirip tanggul raksasa. Bukit laut adalah sebuah bukit yang berada di dasar laut, baik yang muncul ke permukaan laut maupun tidak sampai ke permukaan laut. Palung laut merupakan dasar laut berbentuk seperti huruf V yang sangat sempit, curam, dan memiliki kedalaman lebih dari 500 meter. Gunung laut adalah gunung yang terbentuk di dasar laut akibat aktivitas vulkanisme. Ambang laut, yaitu dasar laut yang mencuat sehingga memisahkan satu perairan dengan perairan yang lain. Keadaan fisik wilayah di Indonesia juga dapat diketahui dari keadaan iklimnya. Ada 3 jenis iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim musim. Iklim musim atau iklim monsun terjadi karena adanya angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin musim barat daya atau angin muson barat yang bertiup sekitar bulan Oktober hingga bulan April dari Samudra Pasifik melalui Indonesia dengan membawa banyak uap air, sehingga di Indonesia terjadilah musim hujan. Sedangkan angin musim timur laut atau angin muson timur yang bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober dari benua Australia melalui Indonesia dengan membawa sedikit uap air, sehingga di Indonesia terjadilah musim kemarau. Iklim Indonesia yang berikutnya adalah iklim tropis, yang disebut juga sebagai iklim panas. Iklim panas yang terjadi di Indonesia ini disebabkan karena letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Karena negara Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, menyebabkan salah satu iklim di Indonesia adalah iklim laut.
Iklim laut adalah sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis lintang tengah di beberapa benua di dunia. 3 jenis iklim di Indonesia tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia.